Baik, buat teman-teman, kakak-kakak, apabila ada yang ingin ditanyakan atau unek-uneknya silahkan untuk menggunakan fitur raise hand, boleh on video atau boleh menggunakan fitur kolom chat yang telah disediakan di Zoom. Pada teman dan kakak-kakak disilahkan. Cukup kali nggak ada yang nanya? Ada, saya Kak. mau nanya, Kak. Mau nanya, Kak. Silahkan. Udah clear ya? Silahkan, Mas Apa Indra. dulu nih? Aku dulu ya. Ini kan saya mau nanya terkait perbandingan yang ideal ya antara latar belakang dengan isi. Karena terkadang saya latar belakang sama isi itu kayak 2:1 gitu. Nah, yang idealnya berapa? Maksudnya latar belakang ya nggak usah banyak-banyak kan, isi otomatis lebih banyak. Masa latar belakang banyak banget kan, kita kalau mau tahu latar belakang sesuatu nggak perlu lah sampai berhalaman-berhalaman. Kalau jurnal itu standarnya tuh 15-20 biasanya 15 petus. halamannya. Dan itu kadang ada yang cuma 1 spasi. Jadi kayaknya kalau kebanyakan nggak cocok juga, karena ya orang kan asumsinya jurnal itu beda sama kalau kita nulis tesis atau disertasi. Kita nggak perlu lagi yang kebanyakan. Orang tuh mencari jurnal sama kayak kita aja kalau mencari jurnal kan. Kita pengen tahu isinya apa nih gitu kan. Temuannya, novelty-nya, dan bisa nggak kepake. Karena kan kita pun nggak akan banyak ngutipnya kalau kita baca dari satu jurnal. Jadi kita juga kan nggak boleh ngutip banyak-banyak kan. Nanti kena Turnitin. Jadi itu yang harus diperhatikan juga. Kalau kalian mau banyakin jurnalnya, dari satu jurnal tuh jangan dikutip banyak, paling 10% lah dari satu jurnal. Memang kalian mau replikasi jurnal sampai harus ngutip banyak-banyak kan enggak. Biasanya saya dari satu jurnal tuh enggak banyak, paling cuma saya kutip untuk beberapa paragraf doang satu jurnal. Gitu. Jadi kita yang banyakin baca jurnalnya. Jadi kita tahu kalau kita baca banyak jurnal walaupun isinya sama, tapi kita jadi lebih banyak paham. Dan kita juga jadi kebantu dengan banyaknya diksi atau vocabulary kita terhadap satu masalah sama, kita baca 10 dan 20, hasilnya pasti beda. Gitu. Kecenderungan kan orang hukum mah aneh aja gitu kalau malas baca. Mendingan masuknya jangan ke hukum kalau malas baca. Iya, betul, Kak. Mau nanya satu lagi boleh? Boleh. Saya nanya terkait ini, Kak, apa namanya, bukan akreditasi apa ya? Ya, akreditasi jurnal internasional kan ada Q1, Q2, Q3 itu ya. Nah, sebenarnya itu akreditasinya sebanding nggak sih sama akreditasi di Sinta 1, Sinta 2 gitu. Artinya, misalkan Q2 itu setara kesusahannya sama dengan Sinta 1 misalkan. Atau sebenarnya yang jurnal internasional itu emang jauh grade-nya lebih tinggi daripada yang Sinta 1, 2, 3 gitu. Nah, ini trik lagi ya. Kalau saya mengasihnya yang trik-triknya aja lah, nggak usah kayak itu. Karena saya bukan orang Kemendikbud ya, nggak tahu juga itu Sinta dengan Q1, Q2 itu bagaimana. Tapi intinya gini, kalian tuh targetnya apa? Dulu waktu saya S3, targetnya adalah lolos dengan 2 jurnal terakreditasi nasional. Oke, kalau gitu saya nulis 2. Satu di Indonesia Law Review, satu di Jurnal Hukum dan Pembangunan. Itu untuk meloloskan kita supaya kita bisa apa? Bisa promosi gitu kan. Nah, target kalian lulus apa? Kalau target kalian lulus Scopus, ambil aja yang Q4. Q4 itu kan yang paling bawah kan. Kalau emang kalian pede ya silakan, tapi nggak usah kayak kita kepengen keren tapi nanti lulusnya lama gitu kan. Kita kan goalnya apa dulu nih yang kita mau capai. Nggak usah peduliin Q1, Q2, Q3. Yang penting kan kita mau lulus kan, dan kalau bisa on time gitu. Saya selalu begitu targetnya. Ujungnya apa? Saya lulus dengan 2 jurnal terakreditasi nasional checklist. Kalau diminta 4 proceeding kan dulu ada yang dan atau saya juga dapat 4 proceeding. Ikutin konferensi yang akan ngeluarin proceeding.
ikutin konferensi yang kalau memang ada proceedingnya Scopus dan lain sebagainya. Kalau targetnya memang disuruh Scopus, ya saya pasti ngejar Scopus. Tapi saya pikir kan ngapain juga saya ngejar Scopus kalau kita nggak disuruh Scopus, ya kan? Itu menurut saya nggak real. Karena apa? Karena Scopus itu paling nggak 2 tahun berikutnya baru dapat. Dan kita cuma dapat jatah 4 tahun dari LPDP. Kalau kita ngabisin 2 tahun hanya untuk melahirkan Scopus, sedangkan itu nggak kewajiban, masih bisa dua jurnal nasional, ya kita harus ini dong, harus berpikir realistis, ya kan? Orang hukum tuh bukan, jangan kayak orang nggak bisa pakai logika gitu. Apalagi kan orang hukum mah logikanya harus jalan, kalau nggak kalah mulu nanti di pengadilan. Ya, Rahmat. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Lili atas jawabannya. Baik, makasih Mas Indram. Pertanyaan selanjutnya, di sini ada Mas Rahmat Hasibuan. Ini Kak, dia menanyakan terkait apa ada biaya jurnal Scopus bagi awardee, dan kalau S3 LPDP ditanya adakah Scopus, itu bagaimana ya Kak untuk memilikinya? Terima kasih. Terima kasih Kak Lili. Seperti itu. Ya, kalau nggak salah dulu mungkin Mbak Neni bisa bantu jawab nanti. Jadi kayaknya ada reward kalau kita bisa masukin ke Scopus gitu. Jadi misalnya kita dapetin Scopus, terus nanti kita dari LPDP karena berhasil nembus jurnal Scopus, kita akan dapat reward lagi gitu. Kalau nggak salah itu. Tapi kalau saya sih ya seperti yang saya bilang, target ujungnya tuh apa? Kalau kita pengen lulus gitu, lulus 3,5 untuk dapetin cum laude biar keren, ya bisa aja sih. Tapi kan rugi juga kalau kita bisa dapat 1 semester uang dari LPDP. Nggak apa-apa kan ini direkam ya. Gitu. Ya, Kak. Kan? Karena udah lulus jadi cum laude juga nggak ngaruh di kantor. Kecuali kita memang akademisi murni. Mungkin kalau cum laude bisa dapat reward juga, jadi itu sepadan. Ya gitu, orang tuh harus punya ya prinsip untuk mengejar apa yang kita mau capai dengan jangka waktu yang bisa kita capai. Jadi realistis gitu. Baik, makasih Kak Lili. Gimana Mas Rahmat? Iya, izin Kak. Selamat siang Kak Lili. Sehat Kak? Ya, ya. Kak, izin ini saya lihat ini, saya tanya-tanya teman-teman yang S3 juga bingung juga nih Scopus Kak. Maksudnya Rahmat kemarin lihat-lihat syarat S3 itu juga harus ada Scopus itu Kak. Itu gimana itu ya Kak? Maksudnya informasi ya Kak? Untuk syarat beasiswa sih Kak. Terima kasih Kak. Nah itu, saya nggak paham aturan sekarang ya. Kayak saya aja baru tahu ada Mars LPDP. Saya kan PK 9 tuh. Jadi nggak tahu juga sejak kapan tuh ada Mars LPDP. Jadi ya kan kita nggak tahu ya, peraturan kan berubah terus. Kalau memang ternyata disuruh Scopus ya otomatis kita harus ngejar. Dan kita harus ngejar yang kita bisa pakai gitu istilahnya dengan kemampuan kita. Misalnya Q4 dulu tuh yang paling rendah. Buka skema itu kan Skimago kalau nggak salah kan, dari Google aja. Nanti di situ ada daftar Scopus kan. Cari yang Q4, masukin kata kunci lo gitu kan. Nanti keluar jurnal apa aja tuh yang Q4 di situ. Klik satu jurnal, nanti lihat yang submission biasanya. Nanti dia ada template-nya, apa aja yang harus kita lakukan. Misalnya apakah kita harus melakukan penulisan dengan metode apa, MLA, Blue Book, dan sebagainya. Itu kan ada itunya. Jadi benar-benar letterluck harus ikutin gitu. Dulu saya waktu mau S3, 2013 saya masuk, 2011 saya nulis di Indonesia Law Review. Kalau saya pikir 2011 saya nggak berhasil nembus, gitu kan, nulis biasa, kita pelajari seperti yang saya bilang tadi, buka Indonesia Law Review, lihat bagian submission-nya, apa aja syaratnya, tulis, ikutin semua letterluck dengan poin-poin yang diminta, tembus, baru berarti kita bisa nih. Kan dibilang kan susah masuk, lebih susah lagi keluar. Tapi kalau kita udah punya bekal seperti itu ya harusnya nggak sesusah-susah amat kan. Tapi ya itu, jangan kayak ya cuma kayak ngejar
beasiswa atau apa. Biasanya makanya saya nggak ngerjain yang sesuai dengan istilahnya kantor tentang haki, tapi saya ngambilnya pidana pas kuliah dan sebagainya itu karena kita lebih cepat selamat di kampus kalau kita memang sesuai dengan passion kita sih. Jadi kita nggak merasa terpaksa ngerjainnya. Jadi itu memang sesuatu yang memang kita ingin lakukan, sesuatu yang kita pengen tahu, kita baca, kita cari tahu, sesuatu yang kita tertarik, jadi kita mau nulis dan mau ikut konferensi, ya gitu. Bukan karena pengen dapat beasiswa atau karena nganggur dan pengen kelihatan ada kerjaan jadi ngambil S2 atau S3 gitu lah. Itu memang akan kena stigma susah masuk, lebih susah lagi keluar. Kira-kira gitu. Terima kasih, Makasih Kak Kak Lili Lili. arahannya. Makasih Kak. Selanjutnya di sini ada yang merespon. Oh ya, kepada Mbak Cindy, Mbak Lintang, silahkan untuk menanyakan perihal yang belum diketahui. Silahkan untuk on video, boleh untuk di kolom chat. Kepada Mbak Lintang dipersilahkan. Kak Lili mau tanya. Pertama mau tanya perbedaan, maksudnya tips, perbedaan tips antara masukin ke jurnal nasional sama jurnal internasional. Terus yang kedua, biasanya gitu Kak, apa sih yang jadi alasan penolakan penerbitan jurnal dari si penyelenggara? Fitri nyatet kan ya kalau itu, jadi kalau aku lupa. Jadi yang pertama jurnal nasional sama internasional. Ya tergantung kita kewajibannya apa gitu. Kita mau masukin ke jurnal nasional cukup apa harus internasional gitu kan. Jadi kalau kita cukup di jurnal nasional ya tentu lebih gampang dibanding jurnal internasional. Internasional kan minimal aja harus bahasa Inggris dan harus ke bahasa Inggrisnya juga benar-benar baku istilahnya. Ya itu kembali yang tadi saya bilang, lihat di bagian yang submission-nya itu untuk untuk ketahuan gitu jurnal yang kita mau masukin itu apa aja syaratnya gitu. Gampang kok itu, pokoknya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia predator jurnal. Nah, kalau saya tuh kalau paling gampang tuh kalau mau masuk tuh ya itu kayak tahun lalu nggak ada ya, mungkin karena COVID kan. Saya ikut dari sejak adanya APRIS tuh, APRIS UI, dan sama yang kedua itu yang iClef FAUI itu. Saya ikut APRIS 4 kali, iClef 3 kali kalau nggak salah. Setelah itu tahun lalu nggak ada. Nah, dari situ kita aja nggak perlu susah-susah. Kita cukup masukin lewat situ kan, konferensi. Ternyata konferensinya itu nantinya membukukan atau memuat hasil-hasil yang submit itu di jurnal. Makanya lama. Ada yang saya masukin 2 tahun lalu karena dibukukan di Francis and Taylor itu kan Scopus, baru terbit sekarang bail-in. Bahkan saya udah nggak nulis tentang itu, nulisnya kan saya bail out, bail-in dan sebagainya tentang disertasi itu ya sebelum saya lulus. Setelah lulus saya bahkan udah nulis tentang haki-haki terus kan. Nah itu, jadi tulisannya keluar tahun ini, padahal itu saya ingat mungkin 2 tahun lalu ikut konferensinya. Nah makanya kan saya bilang tadi, kalau kita nungguin kayak gitu, buat apa? Itu kan semacam gengsi aja kan. Kecuali itu diwajibkan. Kalau itu diwajibkan sebagai syarat kelulusan, dari awal semester 1-2 harus udah kita pola pikiran kita, rencana atau strategi kita untuk lulus, untuk ngejar terbitan di situ. Karena perlu waktu 2 tahun untuk lulus di level Scopus. Nah itu yang makanya harus dilihat dulu, karena saya nggak tahu aturan terbarunya, harus ditanya, apakah saya lulus itu harus dengan Scopus, atau cukup internasional, atau cukup nasional. Nah itu yang harus dipegang. Baru setelah itu ya ikutin aturan mainnya. Terus yang tadi yang kedua yang biasanya ditolak tuh saya pernah sekali yang APRIS pertama saya ditolak.
Jadi waktu itu telok banget, yang nolak malah Prof. Tuti yang email. Karena penyelenggara APRIS pertama itu Fakultas Hukum UI. Karena ternyata saya kena self plagiat tuh. Kan ramai tuh sekarang self plagiat kan. Itu APRIS pertama mungkin 2016 kalau nggak salah ya. Jadi saya punya tulisan, emang kadang orang hukum mah suka males ya gitu kan. Kita punya tulisan lama yang nggak dimuat gitu. Tapi ternyata saya lupa kalau saya masukin tuh yang akademia.edu kan ada tuh 3 tulisan saya masukin ke situ tuh. Itu salahnya. Kita tuh jangan, kalau emang kita suatu waktu pengen pengen mengolah tulisan kita gitu, karena misalnya kita sayang nih, kita dulu nulisnya iseng-iseng terus kita pengen cakepin gitu kan, nah itu pasti akan kena Turnitinnya sekitar 25%-an kalau nggak salah batasnya kan. Nah saya waktu itu hampir 30%, jadi ditolak sampai dipesenin jangan begitu lagi ya bla 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 gitu. Nah itu emang benar-benar ini, jadi lebih baik ya gitu. Itu kan semacam ketidakjujuran ya, walaupun kadang kita membela dirinya, orang itu tulisan kita sendiri, sayang aja gitu, kita nggak olah. Kalau emang belum masuk ke jurnal atau belum kita ikutin ke konferensi atau apa gitu kan. Kayak teman saya kan yang saya share di grup kan, suka nanya ada artikel nganggur nggak, kadang kan kita kalau suka nulis kan gitu kan, kita nulis aja dulu, kita taruh di website. Nah kita lupa bahwa website itu pasti akan membuat kita kena Turnitin karena otomatis kan udah dikutip-kutip banyak orang. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Itu yang pernah saya alami. Tapi yang saya pernah tolak itu parah banget, tulisan tentang haki. Jadi itu saya terpaksa tolak banget tuh. Tapi ternyata ya kebijakan yang pembuat jurnalnya karena nggak ada lagi penulis tentang haki, akhirnya diobrak, istilahnya direvisi habis-habisan, dibantu dengan redaksi supaya ada terbitan tentang haki kalau nggak salah. Padahal waktu itu putusan saya pas review itu saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena parah banget gitu. Misalnya dia membahas satu kasus, tapi karena saya hari-hari kerjanya di kantor memang bikin jawaban, duplik, bukti, kesimpulan, istilahnya di megang perkara ke pengadilan dan lain sebagainya. Terus ditambah kita udah biasa nulis, kita tahu kan bahwa kalau membahas kasus tuh paling nggak ada posisi kasus, ya kan? Itu saya masukin di disertasi saya bab 4. Jadi kita penggal dulu gimana caranya posisi kasus, pertimbangan hakim, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, menurut saya tuh kagak rapi begitu, jadi saya tolak. Tapi ternyata kebijakan jurnal atau redaksinya masih bisa diperbaiki dengan revisi ya macam-macam gitu supaya sampai akhirnya terbit gitu. Nah itu bisa aja begitu sebagai reviewer, mungkin ada reviewer kedua istilahnya kan di redaksinya kan yang mikir kok akhirnya udah saya tolak masih diterbitin, ya karena dianggap masih bisa untuk diperbaiki, kira-kira kayak gitu. Selanjutnya ini ada dari Mbak Nurfaika Ishak. Silahkan untuk mengaktifkan videonya, Mbak. Persilahkan. Baik, makasih Mbak Moderator dan Mbak Fasilitator, Mbak Lilis. Izin bertanya Mbak, tadi kita bahas soal ini ya, apa tuh self plagiarism. Nah, saya mau bertanya, misalnya kayak gini Kak, kalau misalnya kita tuh punya tulisan dalam bahasa Indonesia, kemudian tulisan itu dimuat di jurnal nasional kan, terus kita ada ide nih, nah gimana kalau tulisan ini saya bahasa Inggris kan, kemudian submit di jurnal internasional, itu kira-kira etika publikasinya melanggar nggak ya kalau kayak gitu Mbak? Ya melanggar lah. Oh, masa itu ditanya? Ya, saya ketat kalau kayak gitu. Itu melanggar. Ya, itu namanya kita curang. Yang disebut self plagiat itu kalau memang kita ya memang ya begitu. Contohnya yang rektor USU itu kemarin kan di Medan kan,
dia nyaris nggak ini ya. Memang dibilang bukan melanggar hukum, melanggar etika, tapi secara pribadi, apalagi kita orang hukum, kita kan tahu celah-celah dan sebagainya. Dan kalau kita tahu minimal ya gimana ya, mempertanyakan aja kita udah tahu bahwa itu pasti nggak ada tuh sebenarnya wilayah abu-abu kalau kita mau jujur gitu. Oh ini sebenarnya melanggar gitu. Melanggar etika itu malah bahkan untuk sebagian orang hukum kalau dia menganut asas yang istilahnya banyak ya teoritisnya. Kalau dia itu lebih tinggi daripada pelanggaran hukum gitu. Jadi kita harus punya integritas yang tinggi untuk hal-hal seperti itu. Apalagi kalau kita ya akademisi murni ya. Ya gitulah. Pokoknya itu menurut saya melanggar gitu. Beda kalau saya misalnya ya, kalau saya bikin tulisan bahasa Indonesia, terus saya mau taruh di bahasa Inggris, saya double kerja gitu. Karena saya nggak yakin atau capek kalau bikinnya langsung dalam bahasa Inggris, nanti harus kena banyak revisi karena bahasa Inggris kita pas-pasan gitu kan. Saya bikin dulu tuh bahasa Indonesia seperti yang tadi Nur Faika ya bilang. Tapi nggak saya masukin ke dua tempat. Jadi dua itu ada file versi bahasa Indonesia, ada file versi bahasa Inggris. Caranya ini trik juga. Jadi yang bilang bahwa Google Translate nggak guna itu salah, karena dia nggak bisa pakainya. Minimal dasarnya itu adalah kita punya kemampuan standar bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian udah lulus LPDP, berarti standar kalian udah lumayan kan secara bahasa Inggris. Nah, jadi dari situ contohnya kamu bikin nih bahasa Indonesia jurnal, terus kamu mau masukin ke jurnal bahasa Inggris satu paragraf di translate-nya. Jadi kan sekalian belajar kan, satu paragraf translate, baca dalam bentuk bahasa Inggris. Kalau kalian biasa baca jurnal bahasa Inggris, tulisan bahasa Inggris dan sebagainya, berita dalam bentuk bahasa Inggris, kalian akan tahu ada yang kagak nyaman, ada diksi yang nggak pas, karena kan sama aja dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris juga pasti ada yang sinonim, antonim, pakai yang di thesaurus di Word. Kalau kalian nggak yakin dengan kata ini, cari thesaurusnya yang lebih familiar sama kalian. Kalau saya sebaliknya, ini terlalu umum nih, saya pakai thesaurus untuk saya cari yang kelihatan agak sophisticated gitu kan. Jadi kelihatan keren, padahal mah sebenarnya sama aja artinya. Gitu kira-kira triknya. Oke ya. Baik, terima kasih Kak Lili. Bagaimana Mbak Nur Faisah? Iya, makasih Mbak. Ya. Sudah jelas ya. Oke, cukup kali ya. Satu lagi Kak Lili. Ya. Kak, kalau misalnya kita mau mulai, kan kita pasti kan pas bikin jurnal karena juga salah satu syarat dari fakultas kita pasti ada pembimbingnya. Nah, cuman kan waktu untuk bertemu pembimbing juga terbatas kan, maksudnya konsultasinya jadwalnya juga terbatas. Apakah kita juga seandainya Kak Lili berkenan gitu, saya lah minimal misalnya minta masukan dari Kak Lili sewaktu-waktu sebagai mentor, berkenan nggak Kak? Kirain. Ya tuh. Tahu loh deh. Minta izin Kak. Pengen banget aja nggak berhasil satu aja minimal. Kenapa? Kenapa Kak? Tanya Rahmat. Ya, nanti mungkin dibicarakan di luar Zoom ya Kak. Tapi pengen banget punya, saya juga baru paham sekali walaupun saya udah berpraktisi di dunia hukum sekitar 10 tahun, ternyata jurnal ini suatu wadah yang penting dan bergengsi ya Kak ya. Saya baru tahu nih gitu sekarang, oh ternyata segitu pentingnya gitu supaya bisa disubmit gitu jurnalnya. Karena itu saya punya semangat tinggi gitu untuk bisa tembus di jurnal walaupun itu cinta sekalipun, pengen banget gitu Kak. Ya minimal kalau kita nge-google nama kita sendiri yang keluar bukan cuma kayak Facebook kan, atau Twitter atau Instagram. Kira-kira gitu juga sih Kak. Ya iyalah, apalagi kalian kan milenial.
Iya Kak, nanti boleh ya Kak japri Kakak ya habis acara ini ya. Insya Allah tanya Rahmat Oh ya, sebagai baik, siap. asisten. Siap. Makasih Kak. Makasih Kak. Selanjutnya kita udah gak ada yang nanya kayaknya. Silahkan teman-teman kakak senior yang masih ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Cukuplah. Saya mau nanya lagi dong yang terakhir. Oh, yang terakhir ya. Boleh ya Kak Lili, yang terakhir katanya. Boleh. Ini Kak, Silakan Mas Indram. biasanya kan setelah kita submit jurnal itu responnya lama gitu, bahkan bisa berbulan-bulan. Nah, sebenarnya untuk mengantisipasi itu bagaimana ya Kak? Soalnya kadang kita juga dikejar sama deadline gitu, deadline untuk publikasi, sedangkan tidak ada respon gitu. Nah, boleh nggak misalkan karena nggak ada respon, ya udah kita biarin, kemudian kita cari jurnal yang lain dengan naskah yang sama gitu. Atau cara mengantisipasi lamanya respon dari pihak jurnalnya bagaimana Kak? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas Indram. Ya itu juga biasa tuh terjadi memang yang seperti itu. Nah makanya kalau kita mau nulis jurnal yang benar kan kita harus tahu kan jurnal itu harus ada ininya kan. Kalau saya sih senangnya kayak konferensi gitu kan. Jadi nanti kan biasanya dari konferensi kan udah jelas tuh ada timelinenya kan. Nah, kalau jurnal yang benar juga kan ada timelinenya. Kayak Rex Finding itu kan dia setahun 3 kali kan. Otomatis kan dari situ aja kalian udah bisa lihat kan bahwa yang sesuai tema yang kalian mau otomatis tahun ini pasti akan ada gitu kan. Nah, gimana bisa ketemu jurnal yang istilahnya lama dan gak jelas? Nah, itu yang harus kalian juga perhatikan. Jurnalnya benar apa enggak? Karena yang normalnya jurnal sih selama ini gitu, waktu saya ngerjain di Indonesia Law Review aja 2 bulan kok. Jadi sebenarnya makanya kan kalau emang terpaksa banget dan kalian yakin jurnalnya bagus, ya harusnya dia ada kayak kontak personnya kan, bisa dihubungi gitu kan. Kalau nggak bisa dan terpaksa banget kalian merasa kayak setahun udah nggak bergerak, nggak ada kabar, ya sudah kalian masukin tapi dengan catatan bahwa ini sebenarnya sudah kalian masukkan ke jurnal ini kalau kalian mau fair ya. Tapi tidak bisa karena belum ada kabar sampai sekarang. Jadi istilahnya kalian harus tahu bahwa itu kan semacam kayak etika akademisi kan supaya nggak double-double gitu. Jadi siapa tahu kan nanti dia kalau memang jurnal yang kalian baru mau masukin berikutnya bagus, ya dia akan nanya dong, kita udah mau publish nih, gimana yang itu? Kalian bikin lagi surat. Karena nggak ada tanggapan dari yang setahun ini bahwa saya masukin ke jurnal ini dan mau publish. Jadi tolong saya tarik jurnal yang saya udah terlanjur masukin di setahun yang cut ini gitu kan. Nah kan kalau nanti suatu waktu ada masalah kan ada lengkap bukti-buktinya ya kan. Nah seperti itu kan, untuk orang hukum bukti itu penting. Oke. Baik, makasih Kak Lili. Ini ada. Dari saya sendiri mau ini Kak mau nanyain sesuatu. Sebenarnya simple sih, cuman penasaran aja. Boleh ya Kak ya? Ya boleh aja. Ini Kak, sebenarnya kan pernah aku ikut webinar juga. Terus kita tuh disaranin katanya kalau buat judul itu harus kayak unik gitu, harus seksi. Terus supaya milihnya tuh kayak, ini nih udah cocok pasti ini pasti isinya bagus gitu. Nah, saran dan tipsnya dong Kak, gimana supaya kayak buat judul itu semenarik mungkin atau kelihatan kayak lebih beda dari yang lain gitu Kak. Soalnya kan lebih profesional Kak Lili sudah upload di jurnal nasional, internasional. Jadi mohon tipsnya Kak. Terima kasih. Ya sebenarnya simpel sih ya. Apa yang kita tulis kan pasti sesuatu yang mau kita baca biasanya kan. Kalau kita udah sering baca gitu kan, kita akan tahu kan yang menarik seperti apa, yang terlalu bombastis gimana. Kan apa yang kita makan itu yang kita keluarkan kan gitu. Nah, kalau kebanyakan bacanya yang gosip-gosip misalnya atau gimana gitu, jadi mungkin ya vokabulari atau diksinya agak gimana gitu kan. Jadi kalau mau kita bisa lihat, kita baca gitu.
di jurnal itu, misalnya Indonesia Law Review, kan ada tuh daftar isi. Kita udah kelihatan kan, oh cara dia nulis jurnal kayak gitu kan. Judulnya kebaca gitu, kayak yang tadi saya contohin di punya saya yang abstrak itu kan. Kita mau nulis tentang apa nih? Dari jurnal itu harus sudah kebaca. Bahwa dari jurnal ini, dari abstrak ini udah ketahuan nih, dia pasti akan nulis tentang paten, itu satu, ya kan? Kedua, yang spesifik dari paten apa nih? Kan paten itu luas, ya kan? Nggak mungkin semua, nggak menarik, ya kan? Apa sih yang menarik isunya dari paten? Oh, tentang local working, nah gitu. Oh, tentang local working, oh ya sudah, misalnya kayak isu besar dari korupsi gitu kan? Apa sih, kan korupsi udah membosankan, banyak banget korupsi. Saya dulu nulis tuh yang STAR, tulisan tahun 2011 bahkan, Stolen Asset Recovery Program tuh STAR Initiative. Nah, bayangin aja itu 2011 dan sampai sekarang isunya bahkan belum terselesaikan. Padahal dulu saya tulisnya tuh mediasi penal, almarhum Prof. Muladi kan teorinya. Oh, ternyata di kita aja bahkan belum sampai sekarang. Bahwa pidana itu sangat sulit untuk dilakukan mediasi bla bla bla. Tapi ke arah sini udah mulai gitu kan. Setelah kita banyak baca, banyak literatur, bahwa kita nggak harus bergantung ke civil law atau common law secara kaku. Gimana caranya kita bisa bilang bahwa kita nggak perlu benar-benar letterlock kita ini Indonesia Civil Law, temukan bukti-bukti kasus-kasus yang menggambarkan bahwa ternyata dalam praktek di lapangan, walaupun kita ngakunya civil law, ternyata putusan hakim banyak common law. Dari mana kita taunya di common law? Dari nuansanya. Nuansa putusannya kita bisa lihat dari mana? Kita analisa pertimbangan hakimnya. Pertimbangan hakimnya dia ternyata menemukan loh, padahal hakim sivil jarang melakukan penemuan hukum. Dia akan letterlock menganalisa melalui asas. Dari mana? Dari gugatannya, harus sesuai sama petitumnya dan sebagainya. Kalau dia melenceng dari situ, nanti dia akan kena bahwa hukum di sivil tuh kan nggak bisa begitu, dia tertulis. Nah, kita lihat lagi, apa benar seperti itu? Tarik lagi ke atas. Dari mana sebenarnya sih aturan yang bilang bahwa kita tuh nggak boleh melakukan penemuan hukum? Nah, gitu kan. Kalau kita bisa menemukan sebaliknya, ya berarti kita lihat kan, dari mana kita bisa tahu bahwa ternyata kita nggak perlu seketat itu memberlakukan civil law dalam praktek. Ya dari banyaknya kasus yang terjadi. Taunya dari mana? Ya dari baca. Kalau bacanya gosip, yang kagak bakal tahu. Kira-kira gitu. Cukup. Agak kaku memang saya kalau soal itu ya. Jadi mungkin agak gimana gitu. Saya nggak update soalnya sama dunia pergosipan atau drakor yang gitu-gitu deh. Tapi sudah melengkapi, Kak. Bukan berarti nggak boleh. Cuma kadang-kadang kan kita harus kayak tunnel vision istilahnya kan. Kalau kita dalam proses untuk menulis sesuatu atau kita dalam proses mengerjakan sesuatu dalam level yang kita punya target tertentu. Kalau kita kebanyakan nih, saya penggemar film, tanya Mbak Neni itu. Nggak mungkin dah sebulan nggak ke bioskop. Bahkan saya ngerjain 70% disertasi saya di Starbucks, teras kota tuh. Karena setelah saya nongkrong di situ jam 8, jam 9, break jam 12, saya makan siang, terus sholat, terus nonton film. Nah, habis itu balik gitu. Nah, itu kira-kira tuh aktivitas saya selama tugas belajar, kan PNS ya. Jadi saya nggak ke kantor, jadi kantornya pindah gitu ke Starbucks. Jadi saya akui banget tuh, seperti itu nyaman buat saya gitu kan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita harus menemukan yang seperti itu gitu. Nah, kalau kita ternyata tiba-tiba lagi tunnel vision, terus kita banyak gangguan, nah di situ tuh yang gangguan itu yang akhirnya susah. Kita harus benar-benar ya, nggak tahu ya kalau S2 sih kayaknya mungkin nggak sedahsyat S3 kali ya. Ya harusnya sih jangan kebanyakan ininya. Kalau saya kan misalnya cuma film, jangan kebanyakan kayak ya kongko-kongko atau apa gitu. Akhirnya jadi ya gimana ya? Jadi konsentrasi kita juga kalau bercabang, kalau orangnya susah konsentrasi ya akibatnya akan susah juga. Ini sih saran aja gitu kalau yang lagi dalam tahap penulisan. Kira-kira gitu. Baik, Kak. Makasih kali. Mungkin ada lagi pertanyaan dari kakak-kakak dan teman-teman kalian.
silahkan tanya sebanyak-banyaknya, Kak. Udah cukup. Oh iya, Jelas kayaknya ya. Bersambung ke baik, grup Kak. aja ya. Oh baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak Lili. Selebihnya kita bisa jawab free.